Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kalimat yang menunjukkan al-mubah atau boleh. Mubah memiliki makna lain seperti halal, boleh, dan seterusnya. Semua itu sama maknanya, artinya mubah, boleh. Adapun bentuk-bentuk kalimat yang menunjukkan hukum mubah atau redaksi kalimat yang menunjukkan hukum mubah, yang pertama adalah terdapat padanya kata ahalla, telah dihalalkan atau telah halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua, terdapat lafaz la junaha, artinya bukanlah suatu dosa atau bukanlah dikatakan berdosa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Dan juga yang ketiga, terdapat padanya lafaz la haraj, tidak ada halangan atau tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum." Tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu. Quran Surat An-Nur ayat 61. Dan juga sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah pada hari nahar, datang seorang laki-laki berdiri di hadapan beliau lalu berkata, "Kuntu ahsibu anna kadza qabla kadza." Aku mengira amal ini sebelum ini. Kemudian datang orang lain dan berkata, "Kuntu ahsibu anna kadza qabla kadza. Halaqtu qabla an anhar. Nahartu qabla an armiyah." Wa ashbaha dzalika. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang lain dan berkata, "Aku mengira amal ini sebelum ini, yaitu aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih hewan kurban, dan aku menyembelih kurban sebelum aku melempar jumrah, dan hal-hal serupa itu." Maka Nabi SAW berkata, "If'al wala haraj lahunna kullihinna, fama su'ila yawma idzin an syai'in illa qala if'al wala haraj." Nabi SAW berkata, "Lakukanlah dan tidak dosa, tidak mengapa kepada mereka semua." Dan tidaklah beliau ditanya pada hari itu tentang sesuatu, melainkan beliau selalu menjawab, "Lakukanlah dan tidak dosa." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimaksudkan untuk beribadah dan tidak ada qarinah atau penjelas yang menjelaskan bahwasanya perbuatan itu diperintahkan atau dilarang. Seperti tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tikar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu dari sahabatnya atas suatu perbuatan, atau Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan tersebut dan tidak ada perintah atau yang menunjukkan sunnah atas perbuatan tersebut. Seperti ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dalam menasyidkan syair-syair di masjid, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, diamnya syariat atau tidak ada penjelasan dari syariat terhadap suatu perbuatan. Tidak ada perintah tentangnya dan tidak ada larangan tentangnya. Contohnya mengkonsumsi gula, tidur di atas kasur, ya, dan lain sebagainya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan kalimat-kalimat atau kata-kata yang semakna atau senada dengan mubah, seperti lafaz halal, tidak ada dosa, tidak mengapa, diizinkan, dimaafkan, tidak ada penjelasan tentang haramnya sesuatu, dan lain sebagainya.
semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.